Ta'ala langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah. Dan Alhamdulillah kita telah terkoneksi bersama Fadilat Syekh. Langsung kita akan menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Fadilat Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum wa bijami' المستمعين لهذا البرنامج وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Jazakumullah khairan Fadilat Syekh, pendengar dan pemirsa Raja TV. Demikian juga pendengar radio Sunnah yang lain yang mendengar kajian kita di kesempatan sore yang berbahagia ini. Kajian akan diterjemahkan oleh Ustaz Iqbal Gunawan Fidahullahu Ta'ala. Langsung kita mulai. Wa ila Fadilat Syekh, fatafadhal mashkura. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: روى الشعبي عن أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج من بيته قال: بسم الله توكلت على الله اللهم إنا نعوذ بك أن نزل أو نضل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وقال الترمذي حسن صحيح. هذا في كل خروج من المنزل، سواء خرج للصلاة أو لغيرها من مصالح الدينية أو الدنيوية. وجاء في بعض المصادر: بسم الله توكلت على الله اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. وهذا الدعاء مناسب أن يقوله المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته، فيقوله وهو متوكل على الله وهو متوكلا على الله ملتجئا إليه، لأنه من المعلوم أن المرء إذا خرج من بيته فإنه سيلاقي الناس ويختلط بهم، والناس أجناس في تعاملاتهم وفي أخلاقهم، ففيهم الضال والمهتدي، وفيهم الظالم والعدل، وفيهم الخلوق وغير الخلوق، وفيهم المعتدي والمسالم. فعندما يلتقي بالناس قد لا يسلم من شر وزلل أو نحو ذلك. فشرع المسلم في كل مرة يخرج فيها من بيته أن يدعو الله بهذا الدعاء، فيسأل الله أن يسلمه من أن يكون منه شيء من الشر أو الأذى تجاه الناس، أو أن يكون من الناس شيء من هذه الشرور تجاهه، فيسلم من الناس ويسلم الناس منه. ولهذا كان عبد الله بن عمرو رضي الله عنه يقول في دعاه: اللهم سلمني وسلم مني. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarga dan para sahabatnya. Para pemirsa dan pendengar Roja yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Penulis kitab ini Imam Al-Mundhiri rahimahullah mengatakan, dan Asy-Sya'bi meriwayatkan dari Ummu Salamah radhiyallahu anha bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau keluar dari rumahnya, beliau membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadilla aw nadhlima aw nudhlama aw najhala aw yujhala alaina. Rasulullah SAW bila keluar dari rumahnya, beliau membaca Bismillah tawakkaltu ala Allah, dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah. Allahumma inna na'udzubika min an nazilla aw nadilla. Ya Allah, kami berlindung diri kepadamu dari kami tergelincir atau kami tersesat, aw nadhlim aw nudhlam, atau kami menzalimi orang lain atau kami dizalimi oleh orang lain.
au najhala au yujhala alaina, atau kami berbuat kebodohan atau kami dibodohi. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Penjelasan beliau hafizahullah, doa ini dibaca setiap seseorang keluar dari rumahnya, baik itu keluar untuk sholat atau selain sholat dari pekerjaan-pekerjaan dunia dan kegiatan ibadah. Juga di sebagian sumber hadis yang lain disebutkan bahwasanya lafaz doanya adalah bismillah tawakkaltu 'ala Allah, Allahumma inni a'udzubika an adilla au udall au azilla au uzal au adlim au udlam au ajhala au yujhala alayya. Dengan menyebut nama Allah, aku bertawakal kepada Allah, ya Allah, aku berlindung diri kepadamu dari aku tersesat atau disesatkan, atau tergelincir atau digelincirkan, atau berbuat zalim atau dizalimi, atau berbuat bodoh atau dibodohi. Dan doa ini sangat pas untuk dibaca oleh setiap muslim setiap ia keluar dari rumahnya, sehingga ia keluar dalam keadaan bertawakal kepada Allah, mengembalikan seluruh urusannya kepada Allah, karena tentu seorang tidak mengetahui apabila ia keluar dari rumahnya, ya, seorang akan menjumpai manusia dan bergaul dengan mereka, dan manusia ini bermacam-macam cara mereka bergaul, dan berbeda-beda juga akhlak mereka. Di antara mereka ada yang sesat, ada yang mendapat petunjuk, ada yang zalim, ada yang adil, ada yang baik akhlaknya, ada yang buruk akhlaknya, ada yang suka menyakiti orang lain, ada yang suka membantu orang lain. Dan ketika seorang bertemu dengan orang lain, maka tentu dia tidak bisa selamat 100% dari keburukan mereka atau ketergelinciran atau sejenisnya. Maka disyariatkan bagi seorang muslim setiap ia keluar dari rumahnya, ia berdoa kepada Allah dengan doa ini, yang meminta kepada Allah agar ia selamat dari gangguan manusia, juga ia selamat dari orang-orang, atau selamat dari dia mengganggu orang lain. Maka orang lain selamat darinya dan dia pun selamat dari orang lain. Oleh karena itu, sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu apabila ia keluar rumah, di antara doa yang biasa dia baca, atau di antara doa sahabat Abdullah bin Umar adalah Allahumma sallimni wa sallim minni. Ya Allah, selamatkanlah aku dan selamatkan orang lain dariku. وهذه الدعوات جامعة، فقد تناولت ما يتعلق بالدين حيث قال أن أضل أو أضل، وتناولت أيضا ما يتعلق بالدنيا والمصالح الدنيوية حيث قال أن أظلم أو أظلم، وتناولت أيضا ما يتعلق بالمعاملات بين الناس والاختلاط بهم حيث قال أن أزل أو أزل أو أجهل أو يجهل علي. فهي دعوات جامعة شاملة مباركة. Dan doa yang kita bacakan tadi adalah doa yang sangat luas, yang mencakup banyak hal dan sangat bermanfaat, karena telah berkaitan dengan perkara agama, yaitu doa an adilla au udal, berlindung diri dari aku tersesat atau disesatkan. Juga mencakup perkara dunia dan maslahat-maslahat dunia, ya, sebagaimana tertera dalam doa tadi, an azlima au udlam, aku berlindung diri dari aku berbuat zalim atau dizalimi. Juga doa tadi berkaitan dengan perkara pergaulan sesama manusia, karena di situ di antara lafaz doanya adalah an azilla au uzal au ajhala au yujhala alayya, aku berlindung diri dari aku tergelincir atau digelincirkan, atau aku berbuat bodoh atau dibodohi orang lain. Maka doa ini adalah doa yang sangat luas dan sangat penuh berkah. قال المصنف رحمه الله تعالى ما يقال عند الصباح. روى شداد ابن أوس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار
اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله. انفرد به البخاري وغيره. وقوله أبوء لك بنعمتك قال الهروي أقر بها وألزمها نفسي، وأصل البوء اللزوم، وأبوء لك بذنبي أعترف طوعا أي رجعت إلى الإقرار بعد الإنكار. قوله ما يقال عند الصباح، إدراك المرء للصباح يعد نعمة عظيمة من نعم الله على العبد، إذ يسر له الرب جل وعلا أن يكون ممن أدرك الصباح وكان من المصبحين. فكم من إنسان بات على فراشه ولم يصبح، فإذا أصبح المرء بالصحة والعافية والنعمة والرخاء فليذكر نعمة المنعم جل وعلا عليه، والذي به أصبح وبفضله أدرك الصباح، وليقل اللهم بك أصبحنا، وليقل أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، فيفتتح صباحه ويستهل يومه بالذكر والثناء على المنعم. وقد جاءت السنة النبوية المطهرة بجملة من الأذكار العظيمة التي يشرع أن يستهل بها المسلم يومه ويفتتح بها صباحه، لينسحب ذلك على يومه كله بالنشاط. فالصباح قيمته عظيمة، فلا ينبغي أن يضيع المرء على نفسه هذه الفرصة الثمينة، بل عليه أن يغنم صباحه بذكر ربه وحمده والعناية الماثورة والعناية بالماثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب. Para pemirsa dan pendengar Raja, semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jal. Kemudian penulis kitab ini rahimahullah mengatakan ma yuqalu inda sabah, doa yang dibaca di pagi hari. Sahabat Syaddad bin Aus meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, Sayyidul istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Penghulu istighfar adalah doa Allahumma anta rabbi sampai akhir doa ini, yang artinya adalah ya Allah, engkau adalah Tuhanku, tidak ada yang berhak disembah kecuali engkau telah menciptakanku dan aku adalah hambamu, dan aku di atas perjanjianku sesuai kemampuanku. Aku berlindung diri kepadamu dari keburukan apa yang telah aku lakukan. Aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku dan aku mengakui dosa-dosaku, maka ampunilah aku, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Jika doa ini dibaca ketika sore hari dan seorang mati pada sore hari itu, ia akan masuk ke dalam surga atau ia termasuk dari penghuni surga. Dan apabila dibaca di pagi hari dan mati pada atau dia meninggal pada pagi hari tersebut atau pada hari tersebut, maka ia pun akan masuk surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan selainnya. Lafaz hadis abu'u laka bi ni'matika, aku mengakui nikmatmu kepadaku, berkata Al-Harawi, artinya adalah aku mengakui nikmat tersebut dan aku lazimkan diriku. Karena asli kata bau adalah al-luzum, yaitu menetap. Wa abu'u laka bidzambi, dan aku mengakui dosaku, yaitu aku mengakui bahwasanya aku ini banyak berdosa. Tau'an artinya aku kembali untuk mengakui setelah aku mengingkari. Penjelasan beliau hafizahullah, apa yang dibaca atau doa yang dibaca di pagi hari, beliau mengatakan bahwasanya seorang ketika mendapati pagi hari atau bisa bangun di pagi hari, ini merupakan nikmat yang sangat besar dari nikmat-nikmat Allah kepada seorang hamba.
karena Allah telah memudahkannya untuk mendapatkan pagi hari dan termasuk orang yang masuk ke dalam waktu pagi. Sungguh betapa banyak orang yang tidur di atas kasurnya namun dia tidak terbangun lagi. Maka apabila seorang masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan penuh kenikmatan dan kelapangan, maka hendaklah ia mengingat nikmat Sang Pemberi nikmat Allah Azza wa Jalla kepadanya yang dengannya ia bisa sampai di pagi hari, dan dengan karunia-Nya lah dia bisa masuk ke dalam waktu pagi. Dan hendaklah dia membaca doa Allahumma bika asbahna sampai akhir, ya Allah denganmu kami memasuki waktu pagi. Juga membaca doa asbahna wa asbahal mulku lillah walhamdulillah, kami memasuki waktu pagi dan kekuasaan Allah tetap abadi dan segala puji bagi Allah. Maka hendaklah ia membuka pagi harinya dan memulai harinya dengan berzikir dan memuji kepada Allah yang memberinya nikmat. Dan telah datang dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang suci beberapa zikir-zikir yang sangat agung yang disyariatkan bagi seorang muslim untuk memulai harinya dan membuka paginya dengan zikir-zikir tersebut, agar sehari atau hari tersebut ia selalu bersemangat. Karena waktu pagi nilainya sangat besar, tidak sepantasnya bagi seorang untuk menyia-nyiakan kesempatan yang sangat berharga ini. Sebaliknya ia harus memanfaatkan waktu pagi untuk berzikir kepada Allah Azza wa Jalla, memujinya dan memperhatikan doa-doa, berusaha membaca doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bab ini. وهذه الأذكار الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها من الخير والبركة ما يعود على المرء بالعوائد الحميدة والخيرات المباركة في يومه بل في دنياه وأخراه. وإذا استهل المسلم صباحه بهذه الأذكار حفظ ووقي وكفي وأعين وسدد في أعماله وبورك له في يومه وقيلت عثرته وحفظ له يومه بإذن الله. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam terdapat padanya kebaikan dan berkah, yang mana kebaikan dan keberkahan tersebut akan terasa selama sehari yang kita baca pada pagi harinya zikir-zikir tersebut. Bahkan kebaikan tersebut akan kembali kepada kehidupan dunia kita dan kehidupan akhirat kita. Maka apabila seorang muslim memulai paginya dengan zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW, dia akan dijaga, dia akan dilindungi, dia akan dicukupi, ditolong, diluruskan dalam segala amalan-amalannya. Juga ia akan diberkahi pada hari tersebut dan akan diselamatkan dari ketergelinciran, dan dia akan dijaga pada hari tersebut dengan izin Allah Azza wa Jalla. ومن جميل ما يروى في بيان أهمية حفظ الوقت في الصباح الباكر بذكر الله ما جاء عن أبي وائل شقيق بن سلمة حيث قال: غدونا على عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يوما بعدما صلينا الغداة فسلمنا بالباب فأذن لنا، قال فمكثنا بالباب هنية، قال فخرجت الجارية فقالت: ألا تدخلون؟ فدخلنا فإذا هو جالس يسبح، فقال: ما منعكم أن تدخلوا وقد أذن لكم؟ فقلنا: لا، إلا أن ظننا أن بعض أهل البيت نائم. قال: ظننتم بآل ابن أم عبد غفلة؟ قال: ثم أقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، فقال: يا جارية انظري هل طلعت؟ قال: فنظرت فإذا هي لم تطلع، فأقبل يسبح حتى ظن أن الشمس قد طلعت، قال: يا جارية انظري هل طلعت؟ فنظرت فإذا هي قد طلعت، فقال: الحمد لله الذي أقالنا يومنا هذا. فقال مهدي وأحسبه قال: ولم يهلكنا بذنوبنا. سبحان الله، قال هذا مع أنه في أول اليوم، لكن هذا من فقه رضي الله عنه، لأن من بدأ أول اليوم بالذكر
حفظ له اليوم كله. وقد قيل يومك مثل جملك إن أمسكت أوله تبعك آخره. ولهذا ينبغي أن يحرص المؤمن على هذا الوقت الثمين من طلوع الصبح إلى طلوع الشمس، لأن هذا وقت نزول البركات والخيرات وقسم الأرزاق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم بارك لأمتي في بكورها. Para pemirsa dan pendengar yang semoga dirahmati Allah Azza wa Jal, dan di antara cerita yang baik yang direwetkan tentang pentingnya menjaga waktu pagi yang pagi buta, yaitu dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat dari Abu Wa'il Syaqiq bin Salamah, beliau mengatakan, kami mendatangi rumah sahabat Abdullah bin Mas'ud pada suatu hari setelah kami melaksanakan sholat subuh. Maka kami pun memberi salam di pintu beliau, maka kami pun diizinkan untuk masuk. Beliau mengatakan, namun kami tinggal sejenak di depan pintu. Maka seorang budak wanita atau anak wanita pun keluar dan mengatakan kepada kami, tidakkah kalian masuk? Maka kami pun masuk. Ternyata sahabat Abdullah bin Mas'ud sedang duduk bertasbih. Maka beliau mengatakan kepada kami, ma mana'akum an tadkhulu wa qad udzina lakum? Apa yang menghalangi kalian untuk masuk padahal kalian telah diizinkan? Kami menjawab, kami menyangka bahwasanya sebagian penghuni rumah sedang tidur. Maka beliau mengatakan, kalian menyangka keluarga Ibnu Ummi Abd, ini adalah nama lain dari Abdullah, sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalian menyangka keluarga Ibnu Ummi Abd lalai? Maka beliau kemudian bertasbih kembali sampai menyangka matahari telah terbit. Kemudian beliau mengatakan, wahai budak wanita, lihatlah apakah matahari sudah terbit. Maka dia pun, budak wanita pun melihat, ternyata matahari belum terbit. Kemudian beliau melanjutkan tasbihnya sampai menyangka matahari sudah terbit. Beliau menyuruh lagi budak wanita tadi untuk melihat apakah matahari sudah terbit, dan dia melihat ternyata matahari sudah terbit. Maka beliau pun mengatakan, alhamdulillahilladzi aqalana yaumana hadza. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan kami pada hari ini. Berkata Mahdi, dan aku menyangka, beliau juga mengatakan, walam yuhlikna bidunubina, dan tidak membinasakan kami dengan dosa-dosa kami. Subhanallah, maha suci Allah, ia mengatakan perkataan ini padahal ini masih di pagi hari. Karena ini menunjukkan kefakihan beliau radhiyallahu anhu, karena barang siapa yang memulai pagi harinya dengan berzikir, dia akan dijaga pada hari tersebut. Dan dikatakan, yaumuka mithlu jamalik in amsakta awwalahu tabi'aka akhirah. Dikatakan bahwasanya hari kalian seperti onta kalian. Jika engkau memegang awalnya, maka yang akhirnya pun akan ikut. Oleh karena itu sepantasnya bagi seorang muslim dan mukmin untuk memperhatikan dan bersemangat untuk menjaga, memanfaatkan waktu yang sangat berharga ini, yaitu mulai dari terbit subuh, terbit fajar sampai terbit matahari. Karena waktu ini adalah waktu turunnya keberkahan dan kebaikan, juga waktu dibaginya rizki. Nabi SAW pernah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada pagi harinya. Wa khairu ma yughtanam fihi hadha al-waqt al-mubarak dhikrullah, بأن يحرص المسلم على الأذكار الماثورة عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وأن يأتي بها بألفاظها كما جاءت عنه، مستحضرا معانيها، محققا ما دلت عليه من تعظيم وتوحيد وتنزيه لله سبحانه وتعالى. Dan sebaik-baik kegiatan yang digunakan untuk diisi pada waktu tersebut, pada waktu yang sangat berberkah ini, waktu pagi, adalah berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu dengan cara seorang muslim berusaha membaca zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi
Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan membaca lafaz-lafaznya sebagaimana tertera dalam riwayat-riwayat dengan menghadirkan dan memahami makna-maknanya dan berusaha merealisasikan tujuan dari zikir-zikir tersebut, yaitu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkannya, mensucikan Allah Azza wa Jalla. وقد أورد المصنف رحمه الله في هذا الموضع جملة من الأذكار المأثورة في الصباح، بدأها بحديث سيد الاستغفار، حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سيد الاستغفار إلى آخر الحديث. وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة الواردة في هذا الحديث، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الصيغة الواردة في هذا الحديث سيد الاستغفار، لأنه أكمل صيغة وأفضلها، لأنه أكمل صيغه وأفضلها، فإن السيد معانيه المقدم على غيره لحسن صفاته وخصاله وخلاله ولتميزه بالصفات الفاضلة الحسنة الطيبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أطلق على هذه الصيغة هذا الوصف لأنها أكمل صيغ الاستغفار، وهي صيغة عظيمة فيها من التذلل والخضوع لله والاعتراف له بالعظمة والربوبية وكمال التدبير والتصفير والإقرار بالعبودية والذل له والاعتراف بالنعمة والاعتراف بالتقصير في حقه وجنبه سبحانه وتعالى. Dan penulis kitab ini rahimahullah di bab ini menyebutkan beberapa zikir-zikir yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk dibaca di pagi hari. Beliau memulai dengan hadis Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, yaitu hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW mengatakan Sayyidul Istighfar sampai akhir hadis. Ya, penghulu istighfar adalah demikian. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan sighah atau lafaz yang tertera dalam hadis ini dengan Sayyidul Istighfar, penghulu istighfar, karena sighah ini atau lafaz hadis ini atau lafaz doa ini adalah lafaz yang paling sempurna dan yang paling baik, karena di antara makna dari kata sayyid adalah yang didahulukan dari selainnya, karena baiknya sifat-sifatnya dan perangainya juga ia mempunyai kelebihan sifat-sifat yang baik dan mulia. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menamakan lafaz hadis ini dengan Sayyidul Istighfar karena ini adalah lafaz yang paling sempurna, dan ini adalah lafaz doa yang sangat agung karena di dalamnya ada ketundukan, kehinaan dan pengakuan tentang keagungan dan ketuhanan Allah Azza wa Jalla. Juga ada pengakuan tentang kesempurnaan pengaturan Allah. Juga ada pengakuan bahwasanya kita adalah hamba Allah. Ada pengakuan bahwasanya Allah maha banyak nikmatnya. Dan ada pengakuan bahwasanya kita sangat lalai dalam melaksanakan perintah-perintah Allah. فحري بالمسلم ألا يفوت هذا الأجر العظيم، وليستفتح يومه بهذا الاستغفار وليختمه به حتى يكون من أهل الجنة، لكن بشرط اليقين كما جاء مصرحا بذلك في بعض ألفاظ الحديث، حيث قال صلى الله عليه وسلم من قالها موقنا بها. فلا يكفي أن تجرى ألفاظ الأذكار على اللسان فقط، بل لا بد من استحضار المعنى واليقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل له. ولهذا إذا دعا المسلم بهذه الدعوات أو بغيرها فعليه أن يدعو بحضور قلب ويقين وثقة بالله وحسن التجاء إليه وفهم لمعاني ما يقول من أذكار وتحقيق لما دلت عليه من التعظيم والتمجيد والثناء والتوحيد. Maka sepantasnya bagi setiap muslim untuk tidak menyia-nyiakan pahala yang besar ini. Hendaklah setiap muslim memulai harinya dengan
istighfar ini dan menghatamkan atau menutup harinya dengan doa ini juga, agar ia menjadi salah satu penghuni surga. Namun dengan syarat harus dibaca dengan penuh keyakinan, sebagaimana dijelaskan dalam sebagian lafaz hadis ini yang lain. Nabi SAW mengatakan, "Man qalaha muqinan biha." Barang siapa yang membacanya dalam keadaan yakin dengannya, maka tidak cukup sekedar diucapkan zikir-zikir itu hanya di lisan saja, akan tapi harus menghadirkan atau mengetahui maknanya dan meyakini makna dari apa yang diucapkan, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah wa'lamu anna Allah la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin." Berdoalah kepada Allah dan kalian yakin bahwasanya doa kalian akan diterima, dan ketahuilah bahwasanya Allah tidak menerima doa dari hati yang lalai. Maka apabila seorang muslim berdoa dengan doa-doa ini atau selainnya, maka hendaklah ia berdoa dengan hati yang hadir dan penuh keyakinan dan kepercayaan kepada Allah Azza wa Jalla, dan meminta dengan baik kepada Allah Subhanahu wa taala, juga memahami makna-makna apa yang dia baca dari zikir-zikir, serta ia merealisasikan tujuan dari zikir-zikir tersebut, yaitu mengagungkan dan memuji serta mentauhidkan Allah Azza wa Jalla. فحري بالمسلم ألا يفوت هذا الأجر. قوله اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت ربي، هذا توحيد الربوبية، ولا إله إلا أنت هذا توحيد الألوهية. ومن لازم إقرار العبد بأن الله وحده هو الرب أن يفرده بالعبادة وأن يخلص الدين له. قال الله سبحانه وتعالى إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وقال سبحانه وتعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالعبادة حق لله المتفرد بخلق هذه الكائنات وإيجاد هذه المخلوقات لا شريك له. فكما أنه الرب وحده، فالواجب أن يفرد بالعبادة وحده، وأن لا يصرف شيء من العبادة إلا له. Lafaz Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah engkau adalah Tuhanku, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau. Anta rabbi, engkau adalah Tuhanku, ini adalah tauhid rububiyah. Dan perkataan la ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali engkau, ini adalah tauhid uluhiyah. Dan di antara kelaziman pengakuan hamba bahwasanya hanya Allah Tuhannya, yaitu ia mengesahkan Allah dalam beribadah dan mengikhlaskan seluruh ibadah hanya kepadanya. Allah Azza wa Jalla berfirman, "Inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fa'budun." Sungguhnya ini adalah umat kalian, umat yang satu, dan aku adalah Tuhan kalian, maka hendaklah kalian menyembahnya kepadaku. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai sekalian manusia, hendaklah kalian beribadah kepada Rabb kalian yang telah menciptakan kalian dan telah menciptakan orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Karena ibadah adalah hak Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk dan mengadakan seluruh apa yang di atas muka bumi ini, tidak ada sekutu baginya. Sebagaimana Allah satu-satunya Tuhan, maka ia wajib untuk diesakan dalam ibadah dan tidak dipalingkan sedikit pun dari ibadah kecuali hanya kepadanya. ثم أكد هذا المعنى العظيم بقوله خلقتني وأنا عبدك، أي أوجدتني من العدم. قال سبحانه هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. فالله أوجد هذا الإنسان وخلقه وأمده بالسمع والبصر والصحة والعافية والغذاء والمسكن ليكون عبدا لله.
قال إلا ليعبدون. Kemudian makna ini ditegaskan kembali dengan lafaz khalaqtani wa ana abduk. Engkau menciptakanku dan aku adalah hambamu. Yaitu engkau menciptakan aku dari tidak ada. Allah Subhanahu wa taala berfirman, hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an madhkura inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih faja'alnahu sami'an basira. Bukankah telah datang kepada manusia waktu dari suatu zaman yang ketika itu dia tidak disebut sama sekali. Sungguhnya kami telah menciptakan manusia dari setetes air yang bercampur untuk kami uji mereka dan kami jadikan ia mendengar dan melihat. Maka Allah Azza wa Jalla lah yang menciptakan manusia dan memberinya fasilitas pendengaran, penglihatan, kesehatan, keselamatan, makanan, tempat tinggal, agar ia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana firman-Nya, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepada aku. قوله وأنا عبدك أي قائم بما خلقتني لأجله وأوجدتني لتحقيقه فأنا عابد لك مطيع أمرك قائم بما أمرتني به. قوله وأنا على عهدك ووعدك أي متمسك بما عاهدتك ووعدتك عليه من امتثال أمرك والقيام بطاعتك ولزوم عبادتك. قوله ما استطعت أي قدر استطاعتي وطاقتي إذ يقول سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وسلم ما نهيتكم عنه فاجتنبوه وما أمرتكم به فافعلوا منه ما استطعتم فإنما أهلك الذين من قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. Makna dari perkataan dalam doa wa ana abduk dan aku adalah hambamu, artinya maksudnya adalah aku melaksanakan tujuan engkau menciptakanku dan tujuan engkau mengadakanku di atas muka bumi ini, maka aku beribadah hanya kepadamu, mentaati perintahmu dan melaksanakan apa yang engkau perintahkan aku. Adapun makna dari wa ana ala ahdika wa wa'dika dan aku di atas perjanjianku, yaitu aku berpegang teguh dengan apa yang aku janjikan kepadamu dari mentaati perintahmu, melaksanakan ketaatan kepadamu dan menetapi penghambaan kepadamu. Perkataan atau arti dari mastata'tu sesuai kemampuanku, yaitu sesuai dengan apa yang bisa aku lakukan. Karena Allah Azza wa Jalla berfirman, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Juga Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi faf'alu minhu mastata'tum. Fa innama ahlakal ladzina min qablikum kathratu masailihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Apa yang aku larang maka tinggalkanlah, dan apa yang aku perintahkan kepada kalian maka lakukanlah semampu kalian. Karena sungguhnya binasa orang-orang sebelum kalian dikarenakan banyaknya pertanyaan mereka dan perselisihan mereka dengan para nabi mereka. قوله أعوذ بك من شر ما صنعت أي أعوذ بك من شر كل أعمالي السيئة التي وقعت مني والآثام والمعاصي الموجبة للعقوبة. وهذا التعوذ من شر ما صنع العبد يشمل التعوذ من آثاره وعواقبه الوخيمة، ويشمل التعوذ من العود إلى مثله من الأعمال السيئة. فالعبد يسأل ربه أن يعيذه وأن يقيه من هذه الأعمال ويجنبه الوقوع فيها. Maksud dari a'udzubika min syarri ma sana'tu, aku berlindung diri kepadamu dari keburukan apa yang aku lakukan. Maksudnya adalah aku berlindung diri kepadamu dari keburukan segala amal-amal buruk yang aku lakukan, juga dari dosa-dosa dan maksiat yang mengharuskan seorang diazab, dan
perlindungan di sini atau permintaan perlindungan di sini mencakup berlindung diri dari pengaruh dan akibat yang sangat berbahaya dari dosa-dosa tersebut, juga mencakup perlindungan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dari kembali untuk melaksanakan dosa-dosa tersebut. Karena seorang hamba meminta kepada Allah agar ia melindungi dia dan menjaganya dari amalan-amalan buruk tersebut dan menjauhkannya jangan sampai ia terjatuh lagi kepada dosa-dosa tadi. قوله أبوء لك بنعمتك علي مفرد مضاف، والقاعدة أن المفرد إذا أضيف دل على العموم، فيكون المراد بقوله أبوء وأعترف بجميع نعمك علي من صحة وعافية وسمع وبصر وطعام ومسكن وملبس إلى غير ذلك من نعم الله السابغة على عبده. Maksud dari abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui nikmat-nikmatmu kepadaku. Kata nikmat di sini kata yang mufrad dan diidhafahkan, dan menurut kaidah bahasa Arab bahwasanya mufrad apabila diidhafahkan maka menunjukkan keumuman. Maka maksud dari abu'u wa a'tarif, aku mengakui semua nikmat-nikmatmu kepadaku, ya. Di sini bukan satu nikmat tapi seluruh nikmat-nikmat dari kesehatan, keselamatan, pendengaran, penglihatan, makanan, tempat tinggal, pakaian, dan nikmat-nikmat yang lain yang sangat banyak. قوله وأبوء بذنبي أي أعترف وأقر بذنوبي وأخطائي وتقصيري، وبوابة التوبة الإقرار بالذنب والاعتراف به، وهذا يفتح للعبد باب التوبة والإنابة. قوله فاغفر لي هذا هو المطلوب، وما قبله وسائل بين يدي هذا المطلوب، والمعنى اغفر لي ذنبي وخطيئتي وزلتي. Maksud dari abu'u bidzambi, aku mengakui dosa-dosaku, yaitu aku mengakui bahwasanya aku banyak berdosa, berbuat salah, dan banyak lalai. Dan pintu dari taubat yaitu ketika seorang mengakui dosa-dosanya, dan ini membuka pintu bagi seorang hamba untuk kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian doa faghfirli, maka ampunilah aku. Inilah permintaan kita. Dan sebelumnya atau lafaz-lafaz sebelumnya adalah tawassul sebelum seorang berdoa dan meminta. Dan makna dari faghfirli yaitu ampunilah dosaku, kesalahanku, dan ketergelinciranku. قوله فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، هذا مصداق قوله سبحانه وتعالى ومن يغفر الذنوب إلا الله، وفي بيان إيمان العبد أن الله يغفر الذنوب مهما عظمت، لا يتعاظمه ذنب، كما قال سبحانه قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Lafaz fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sungguhnya tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali engkau. Ini sama dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa may yaghfiru dzunuba illa Allah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Dan ini ada keterangan penjelasan bahwasanya keimanan seorang hamba bahwasanya hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengampuni dosa-dosa, walaupun dosa-dosa tersebut sangat besar, dan tidak ada dosa yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semua Allah bisa untuk mengampuninya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa-dosa. Sungguhnya Dia Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. وروى قوله إذا قالها حين يمسي فمات دخل الجنة أو كان من أهل الجنة، وإذا قالها حين يصبح فمات يومه مثله. هذا فيه دليل على أن هذا الاستغفار بهذه الصيغة المباركة يشرع أن يقال ويواظب عليه مواظبة يومية، في الصباح مرة وفي المساء مرة،
وأن يقوله المسلم عن يقين ليفوز بهذا الموعود العظيم. Perkataan dalam hadis ini, idza qalaha hina yumsi, dan apabila ia baca sayyidul istighfar ini di sore hari dan ia mati, maka ia akan masuk surga atau dia termasuk penghuni surga, dan apabila ia baca di pagi hari dan ia meninggal pada hari tersebut, ia akan masuk surga. Ini adalah dalil bahwasanya istighfar atau membaca istighfar dengan lafaz yang penuh berkah ini disyariatkan untuk dibaca dan diulang-ulangi setiap hari, di pagi hari dan di sore hari, dan hendaklah seorang membacanya dengan penuh keyakinan agar ia berhasil mendapatkan janji yang sangat agung ini. وروى أبان بن عثمان قال سمعت عثمان بن عفان رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فلم يضره شيء. وكان أبان قد أصابه طرف فالج فجعل الرجل ينظر إليه فقال له أبان ما تنظر أما إن الحديث كما حدثتك ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره. أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. أورد المصنف رحمه الله هذا الحديث العظيم الذي يبين فضل هذا الدعاء بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء هو السميع العليم، والذي ينبغي على المسلم أن يحافظ عليه صباح كل يوم ومساءه لما له من فضل عظيم. Kemudian kita lanjutkan, penulis kitab ini rahimahullah mengatakan bahwasanya sahabat Aban bin Uthman meriwayatkan bahwasanya Aban bin Uthman meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar sahabat Uthman bin Affan radhiyallahu anhuma mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yaqulu fi sabahi kulli yawmin wa masa'i kulli lailah bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim 3 marrat falam yadur." Setiap pagi, di setiap hari atau setiap sore, doa bismillahilladzi la yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi fis sama' huwa as-sami'ul 'alim, yaitu dia membaca doa dengan menyebut nama Allah yang tidak berbahaya dengan namanya segala sesuatu di langit dan di bumi, dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui, sebanyak 3 kali, maka tidak akan membahayakannya sesuatu apapun pada hari tersebut. Dan Aban ternyata mempunyai penyakit lumpuh, ya, terkena penyakit lumpuh di sebagian badannya. Maka ada orang yang melihat kepadanya dan Aban mengatakan kepadanya, "Kenapa kamu melihat? Sungguhnya hadis sesuai apa yang aku sampaikan kepadamu, akan tapi aku tidak membacanya pada suatu hari karena Allah ingin menjalankan takdirnya kepadaku." Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, dan Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan dan sahih. Penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan hadis yang sangat agung ini yang menjelaskan keutamaan Bismihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwa as-sami'ul alim, yang seyogianya bagi setiap muslim untuk selalu membaca doa ini di setiap pagi dan setiap sore karena mengandung keutamaan yang sangat besar. قوله بسم الله الجار والمجرور هنا يتعلق بمحذوف مقدر يعرف من حال القائل إن كان قراءة بسم الله أقرأ، وإن كان دخولا بسم الله أدخل، وإن كان خروجا بسم الله أخرج، وإن كان أكلا بسم الله آكل، وإن كان تعوذا بسم الله أستعيذ. Lafaz bismillah jar dan majrur yaitu ba dan nama Allah itu ismullah, ini berkaitan dengan suatu kalimat yang terhapus yang bisa diketahui dari keadaan orang yang mengucapkannya. Jika dia sedang membaca, maka artinya adalah bismillahi aqra, dengan nama Allah aku membaca. Dan apabila ia memasuki sesuatu tempat, maka artinya adalah bismillahi adkhul, dengan nama Allah aku masuk. Dan apabila ia keluar, maka maksudnya adalah bismillahi akhruj, dengan nama Allah aku keluar. Dan apabila ia makan, membaca bismillah artinya dengan nama Allah aku makan. Dan apabila ia berlindung, maka artinya dengan nama Allah aku berlindung.
والمقام هنا مقام التعوذ والالتجاء إلى الله، فقوله بسم الله أي بسم الله أستعيذ وأطلب منه العوذ، متيمنا بذكر الله جل وعلا الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. وكما أن هذا الذكر بعينه يفيد في هذا المقام حفظ العبد، فإن فضله يندرج أيضا تحت فضل الأذكار عموما، فذكر الله عموما حفظ للعبد، وأن الذاكر لله في حصن حصين وحرز متين فلا يضره شيء بإذن الله. Dan di sini seorang sedang beristi'adzah dan berlindung diri kepada Allah Azza wa Jalla, maka ucapan bismillah artinya aku menyebut nama Allah dan aku berlindung diri kepadanya dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla yang tidak berbahaya dengan namanya sesuatu apapun di langit dan di bumi. Dan sebagaimana zikir ini akan menjaga seorang hamba, maka zikir ini juga termasuk zikir-zikir secara umum yang mana dengan seorang berzikir Allah Azza wa Jalla akan selalu menjaga seorang hambanya. Dan orang yang rajin berzikir kepada Allah, maka dia berada dalam tembok atau dalam benteng yang sangat kuat dan perlindungan yang sangat kokoh, yang tidak ada satupun yang bisa membahayakannya dengan izin Allah. قوله فلم يضره شيء أي لا يصيبه، حتى لو قدر مثلا أن هامة من الهوام أو دابة من الدواب تعرضت له فإنه لا يضره سمها أو أذاها، فالمنفي هو حدوث الضرر، فيكون حاميا وواقيا للعبد مما يضره. Ucapan falam yadurrahu syai', maka dia tidak akan berbahaya atau dikenai bahaya pada hari tersebut, artinya dia tidak akan ditimpa. Maka apabila ternyata ada binatang atau hewan yang mengganggunya, maka racun hewan tersebut tidak akan mengganggu dia. Maka yang ditiadakan di sini adalah mudarat dan bahaya. Maka dia akan atau doa ini akan menjaga seorang hamba dari apa yang membahayakannya. قوله وكان أبان هو راوي الحديث عن عثمان رضي الله عنه. قوله قد أصابه طرف فالج أي أن الفالج أصابه في طرف من بدنه، والفالج هو شيء من الشلل يصيب بعض الأطراف كأن يكون في اليد أو في القدم. قوله فجاء الرجل ينظر إليه أي وهو يحدثه بهذا الحديث وكأنه يقول لا كيف تحدث بهذا الحديث الذي فيه أن من قال هذه الكلمات لم يضره شيء، وأنت أيها الراوي لهذا الحديث مصاب بهذا الفالج، فكأن نظرات عينيه تطرح هذا السؤال. Kemudian dalam hadis ini, dan Aban yaitu perawi hadis ini dari sahabat Utsman radhiyallahu anhu, qad asabahu tarfu falij, dia terkena penyakit kelumpuhan, yaitu falij di sini yaitu penyakit yang menimpa badan seorang, yaitu kelumpuhan yang menimpa bagian badan seseorang, bisa di tangannya atau di kakinya. Kemudian faja'ala ar-rajulu yanzuru ilaihi, ada seorang yang melihat kepadanya, kepada perawi hadis ini yaitu Aban, dan ia menyampaikan hadis ini. Seakan-akan ia mengatakan, bagaimana engkau menyampaikan hadis ini kepada kami, yaitu barang siapa yang membaca kalimat-kalimat ini tidak akan membahayakannya sesuatu apapun, dan engkau wahai perawi hadis ini ternyata tertimpa penyakit kelumpuhan ini. Seakan-akan penglihatan dia menyampaikan pertanyaan ini. قوله فقال له أبان ما تنظر أما أن الحديث كما قد حدثتك، أي لا تنظر إلي ويقع في نفسك ارتياب في الحديث، فإن الأمر كما حدثتك، من قال هذه الكلمات لم يضره شيء كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عجيب أمر بعض الناس أن يخضع هذه الأذكار أولا للتجربة ثم بعد ذلك تكون القناعة، وهذه مصيبة. يكفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء، فلا يحتاج أن ينظر إلى تجارب الناس، فهذا كلام الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى. Maka perawi Aban pun mengatakan kepada orang tersebut, apa yang kau lihat? Sesungguhnya hadis ini sebagaimana apa yang aku sampaikan kepadamu. Jangan melihat kepada aku dan merasa ragu terhadap makna hadis ini, karena
perkaranya sebagaimana apa yang aku sampaikan. Barang siapa yang membaca kalimat-kalimat ini tidak akan membahayakannya sesuatu apapun sebagaimana dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sangat mengherankan perkara sebagian manusia, mereka menjadikan zikir-zikir ini hanya percobaan saja. Setelahnya dia baru percaya. Dan ini adalah musibah, karena cukuplah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan lam yadurrahu syai', tidak akan berbahaya untuknya sesuatu apapun, maka kita tidak perlu melihat dari pengalaman-pengalaman orang lain, karena ini adalah perkataan yang muncul dari orang yang sangat terpercaya, yang tidak berbicara dari hawa nafsunya. قوله ولكني لم أقله يومئذ ليمضي الله علي قدره، أي لم أقله في اليوم الذي أصبت فيه بهذه الإصابة. وهذا يستفاد من أهمية المواظبة على هذا الذكر كل يوم حتى تتحقق هذه الفائدة والثمرة في كل يوم. Perkataan perawi Aban, akan tapi aku tidak membaca doa ini pada hari tersebut karena Allah Subhanahu wa taala ingin menjalankan takdirnya kepada aku, yaitu beliau tidak membacanya pada hari ia ditimpa musibah tersebut. Dan dari sini kita bisa mengambil faidah pentingnya untuk mengulang-ulang zikir ini setiap hari agar betul-betul faidah dan manfaat serta buah dari hadis ini benar-benar kita bisa rasakan setiap hari. وبالله وحده التوفيق، نسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير. Hanya kepada Allah kita memohon taufiknya, dan kita tutup kajian kita dan kita lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jazakumullah